Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berada di Desa Gunung Agung. Berjumpa lagi dengan Pak Kades yang cukup terkenal saat ini. Jadi hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana penanganan COVID-19 di desa. Selama ini kan kita heboh dengan penanganan yang di kota. Sekarang kita lihat langsung, kita tanya langsung dengan Pak Kades bagaimana cara penanganannya dan seperti apa sebagai pemimpin menangani warga-warga dalam mencegah penyebaran virus corona ini. Pak Kades, Pak David Apriansah, bagaimana kabar? Ya, terima kasih Adinda Aan yang sudah berkunjung ke Desa Gunung Agung dengan Adinda Dedi bicara masalah penanganan COVID-19 di Desa Gunung Agung. Ya, kita selaku pemerintah desa selalu berupaya berbuat dan mengutamakan yang terbaik dalam penanganan COVID-19 ini. Ya, terkhusus untuk memutus mata rantai penyebaran Corona atau COVID-19 ini dengan begitu banyak yang kita perbuat, ya diantaranya mengaktifkan posko. Dibentuk posko Ya, posko sudah tuh menyiapkan macam-macam vitamin untuk penyemprotan, disinfektan dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam kurun waktu sebulan setengah sampai 2 bulan ini kita juga menertibkan ya isolasi dalam artian bukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Jadi ketika ada yang pulang bulan-bulan kemarin itu dari Palembang, dari Jakarta, Lampung dan lain sebagainya, ya kita tetap jalankan isolasi di Polindes dan Gedung Pusendu. Oh, jadi ada ditempatkan khusus? Ada ditempatkan untuk khusus. Yang warga yang mudik? Oh. Yang mudik ya. Oh. Baik. Jadi penanganannya seperti apa? Jadi kalau di dua tempat tadi, Polindes ataupun Gedung Pusendu tadi, jadi ketika ada warga itu ada yang laki-laki, perempuan, ya kita bedakan tempatnya. Dipisah. Ada sebagian di Polindes dan juga di Gedung Pusendu. Dan dalam hal tersebut juga di situ kita siapkan sarana dan prasarana. Ya, kasur, bantal, kipas angin, vitamin, sabun untuk cuci tangan, ya, termasuk juga kan ember-embernya ya tempat cuci tangan. Dan setiap pagi hari, di setiap harinya itu dilaksanakan pemeriksaan, ya diantaranya pengukuran suhu termogen, pengukuran suhu tubuh oleh bidan desa bersama yang piket, karena kita di Desa Gunung Agung ini diatur atau dijadwalkan bergantian untuk piketnya. Dari kepala desa, perangkat, Tauma, Toga, Karang Taruna, ibu-ibu PKK juga kita libatkan semua di jadwal piket posko COVID tersebut. Terus ini Pak, kalau untuk makan mereka gimana Pak? Makan mereka ya, karena makan ini setelah dipertanyakan di Pemdes atau kita lihat di aturan itu kan itu tidak boleh dianggarkan untuk makan. Cuman karena beberapa bulan yang lalu ada 1 sampai 3 orang itu sudah kita berikan uang makan, itu sudah kita jalankan itu 50.000 Pak. 24 jam itu sehari semalam, berarti 3 kali makan maksudnya. 3 kali makan kali 15.000 atau 16.000, jadi totalnya 50.000. 50.000 untuk uang makan. Itu sumber dananya dari mana Pak? Kalau yang 50.000 itu karena tidak boleh dianggarkan dari dana COVID-19 yang aturan dari Kemendes, yaitu kadang-kala kita berikan bantuan secara pribadi, katakanlah pribadi. Ya, kalau sekarang ini minta ke perusahaan juga, perusahaan lagi breakdown segala macam alasannya kan ya. Jadi ya kita bantulah, kita adakan dari pribadi. Jadi luar biasa kawan-kawan. Jadi menurut Kak David, jadi ada warganya yang seandainya diisolasi itu makan itu ditanggung
oleh desa, tetapi dananya dari pribadi kepala desanya. Itu inspiratif sekali untuk bisa dicoba dari pemimpin-pemimpin lainnya. Terus Pak, itu tadi penanganan untuk warga dari COVID-19 ini. Selanjutnya kalau untuk bantuan langsung tunai BLT ya. BLT DD ya. Iya. Jadi Adindaan kalau menyikapi peraturan atau instruksi dari Presiden melalui Mendagri dan juga Kemendes untuk BLT DD, ya alhamdulillah syukur untuk di desa kita sudah kita realisasikan di hari Selasa kemarin. Setelah pilih itu mendapatkan kepala keluarga itu sekitar 24 kakak. 24 kakak ya, bukan sekitar lagi 24 kakak. Dan alhamdulillah syukur sudah kita berikan sebanyak 2 bulan. Jadi terhitung April, Mei. Nah, yang Juninya pun itu dananya sudah kita siapkan dan kita tinggal berikan di bulan Juni nanti. Dan alhamdulillah ya, kalau kita lihat, kita perhatikan sangat berarti sekali bagi masyarakat kita yang menerima tersebut. Dan mungkin juga Dinda bertanya kenapa cuma 24 kakak? Karena di Desa Gunung Agung ini ya sebagian besar juga yang dapat PKH, BPNT, BST. Jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih juga kepada pemerintah pusat, Kemensos dan lain sebagainya, karena sudah begitu banyak bantuan-bantuan yang sudah tersalurkan ke Desa Gunung Agung. Jadi Pak, itu kan BPNT, BLT dan PKH itu kan tidak boleh tumpang tindih. Betul. Itu memang kalau di desa kita memang seperti itu, tidak tumpang tindih. Betul. Ya alhamdulillah syukur untuk Desa Gunung Agung kalau untuk data penerima PKH, BPNT dan BST dan BLT DD itu karena kita ya luncurkan lah katakanlah kardus-kardus kita dari 4 kardus itu memang didata benar-benar. Jadi insya Allah tidak akan terjadi lagi penggandaan data dari masing-masing penerima bantuan tersebut. Tapi Pak, untuk saat ini kan di desa-desa lain kita lihat banyak sekali menuai protes, ada yang menganggap ketidakadilan gitu. Kalau dari Pak David sendiri bagaimana Pak menyikapi supaya tidak terjadi kericuhan-kericuhan dan ada yang merasa ketersinggungan, ada yang dapat, ada yang tidak misalnya seperti itu. Tuh. Kalau mekanisme yang ada di Desa Gunung Agung, Adindaan, di samping kita jalankan sesuai aturan yang ada, itu nama-nama penerima BLT, nama-nama penerima BST itu kita tempel di warung-warung. Kita tempel nama-namanya itu ya transparan di tempat-tempat ramai. Jadi kita tempel. Silakan warga desa itu membaca ataupun melihat secara langsung. Dan ketika ada protesan atau lain sebagainya, ya silakan menghadap ke kardus atau langsung ke kepala desa. Dan alhamdulillah syukur sudah berlangsungnya bantuan-bantuan yang sudah diberikan itu, ya alhamdulillah tidak ada. Masyarakat kita paham ya. Alhamdulillah. Ya. Tidak ada yang ngomong-ngomong. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada. Tidak ada. Kita lanjutkan lagi ngobrol santai dengan Kak David ini, orangnya supel, enak diajak ngobrol dan terbuka. Nah Kak, yang pasti poin penting itu kita melihat di desa-desa lain kan banyak protes, banyak kritik seperti untuk kelas kepala desa ke kepala desanya. Nah kalau untuk Kak David sendiri menyikapi supaya tidak terjadi pergesekan di warga dan tidak tetap damai, kondusif, itu tipsnya seperti apa? Ya, terima kasih Adindaan. Jadi kalau konteks saya selaku pribadi, ya intinya kita tetap mengacu ke aturan. Namun dalam hal menjalankan tugas, yang namanya kepala desa banyak, pemimpin banyak, di situ ada trik yang harus kita lakukan. Yang dimaksud trik bukan pula untuk mengelabui atau membohongi warga. Membohongi warga. Dalam artian trik itu ya bagaimana
pola kita agar supaya warga ini tidak ribut, tidak gontok-gontokan dalam menyikapi masalah bantuan dan lain sebagainya. Nah, di situ harus diupayakan oleh seorang pemimpin, yaitu keterbukaan atau transparansi. Dalam hal keterbukaan pun seorang pemimpin tidak bisa hanya celoteh atau ngomong belaka. Dalam artian ketika memang kita dapat rezeki, ya apa salahnya juga kita kasih lah secara pribadi atau segala macam. Ya, yang maksud saya bukan kita melulu mengandalkan bantuan itu terus. Sesuai kata Dinda tadi, ya masih banyak kawan-kawan mungkin kades lain atau pemerintah lain yang sering ada pergesekan antar warga segala macam. Ya mungkin penguasaan pola ataupun trik kepemimpinan tadi yang mungkin kurang dilihat. Teori seorang kepemimpinan itu seperti apa? Leadership. Itu kira-kira seperti itu, Adin. Untuk memberi pemahaman ke warga, misal nih di dalam BLT ya, itu kriterianya ada 3 ya sekarang. 3. Orang miskin, sakit menahun, ya, dan putus pekerjaan. Kehilangan mata pekerjaan. Ya. Nah, seandainya ada yang terdata saat ini kehilangan mata pekerjaan untuk bulan April Mei. Nah, seandainya di bulan ke depan ada yang kehilangan pekerjaan sementara belum terdata, menyikapinya seperti apa? Ya, jadi kalau kita mengacu ke peraturan, sekali lagi ya tetap kita ke peraturan terus. Jadi penerima BLT awalnya itu ada 14 kriteria. Yang mungkin dari 14 kriteria itu sangat sulit untuk diterapkan di Kabupaten Lahad khususnya. Ya, karena sudah banyak yang agak lumayan lah kehidupan mereka. Jadi sekarang ini peraturan itu mengacu ke 3. Jadi dari 14 kriteria sekarang tinggal 3 kriteria. 3 kriteria. Yaitu yang disebutkan oleh Adinda tadi. Orang miskin, keluarga miskin maksudnya, sudah tuh sakit kronis menahun, stroke dan lain sebagainya contohnya. Kehilangan mata pencaharian. Itu kalau di Desa Gunung Agung khususnya, Adindaan. Jadi kalau kita berikan ke yang kehilangan mata pencaharian dari karyawan suatu PT, ya kalau istilahnya itu habis kontrak. Jadi ketika kita data yang bulan April habis kontrak, sedangkan kita memberikan bantuan April, Mei, Juni, nanti ada lagi di bulan Juni itu yang habis kontrak juga, kan belum terdata. Tidak terdata. Tinggal lagi pemahaman atau pemberian pemahaman kepada warga itu yang harus kita lakukan secara benar, secara jelas. Ya, jangan sampai kita selaku pemimpin, katakanlah pemerintah kecil di dalam satu desa ini, pelin-pelan dalam memberikan pemahaman. Dan kalau saya, trik yang saya ambil Dindaan, bila perlu saya kumpulkan ke gedung serbaguna untuk diberikan pemahaman itu kepada seluruh warga. Diberi pencerahan. Dan alhamdulillah sejauh ini masyarakat mengerti. Alhamdulillah untuk sampai hari ini di Gunung Agung situasi masih aman dan kondusif. Baik Kak David, mungkin itu saja yang ingin kita obrolkan hari ini. Obrolan santai ya. Kita mengenal lebih dekat dengan Kak David. Karena Kak David ini cukup dikenal dari viral mendonasikan gaji triwulan kan, itu viral sampai kemana-mana. Hari ini berkesempatan lagi mengobrol. Mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan. Mungkin ada lagi Kak yang ingin disampaikan ke teman-teman penonton Lahad Online. Ya, jadi untuk ungkapan ya, dalam artian bukan terlalu perlu disampaikan, namun ungkapan ya boleh dikatakan ungkapan hati. Ungkapan hati dari saya seorang pemimpin di desa, ya kepala desa, pemimpin terkecil. Ya saya dan mengajak dan menghimbau juga kepada seluruh masyarakat Desa Gunung Agung khususnya dan seluruh Kabupaten Lahad umumnya. Ya mari kita sama-sama berdoa semoga COVID-19 di negeri kita Indonesia ini khususnya cepat berlalu
dengan demikian insya Allah roda perputaran ekonomi dan lain sebagainya akan membaik kembali. Dan di sini juga karena beberapa hari lagi Ya. atau hari Minggu mungkin insya Allah akan yaitu Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah. Ya saya juga selaku Kepala Desa Gunung Agung mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain waktu.